Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya Ribut Awadi di Koja Sastra. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif, dan pastinya 2 jam ke depan saya akan mengajak Anda, kita akan obrolkan hal-hal seputar kesusastraan. Nah, malam hari ini nanti saya tidak siaran sendirian karena ada 2 bintang tamu spesial yang kami undang secara khusus untuk Anda. Dan 2 orang ini adalah sahabat saya semuanya. Yang pertama adalah Najibul Mahbub ya. Beliau adalah Ketua Les Bumi PCNU Kota Pekalongan. Dan yang kedua adalah Muhammad Miftahuddin, Ketua Lajnah Turos Kota Pekalongan. Nah, kira-kira apa ya yang mau kita sajikan untuk jadi bahan obrolan malam hari ini? Ya, Anda yang mungkin saat ini masih penasaran, ya, boleh dong nanti ikutan gabung juga di 08554200912 ya, ataupun lewat telepon 0285424474. Nah, yang pasti kita akan ngobrol seputar karya lah ya, karya literasi dari para ulama di Kota Pekalongan ini. Ternyata banyak. Nah, dalam bentuk turas itu tadi. Nah, makanya saya penasaran kira-kira seperti apa ya, dan yang tertua usianya sudah berapa tahun, terus apa saja sih isinya, berbicara tentang apa saja karya-karya para kiai ini, terus apakah sudah dibukukan atau masih menjadi manuskrip atau bagaimana? Nah, dan bagaimana mereka mendapatkan apa ya, karya-karya luar biasa ini. Nah, kita akan kupas selama 2 jam ke depan. Anda yang ingin gabung ya untuk menyampaikan komentar, tanggapan ya, bisa lewat telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 ya. Saya tunggu tanggapan dari Anda ya. Oke. Ya. Kita tunggu juga kedatangan kehadiran bintang tamu kita yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, menuju ke studio, karena memang beliau berdua ini tergolong super sibuk juga nih. Ya, pokoknya malam hari ini silakan ya yang ingin gabung di 0285424474 ataupun 08554200912. Nah, sambil nunggu kehadiran beliau berdua, kita simak dulu satu nomor musik yang dibawakan oleh seorang dalang tapi bukan dalang wayang biasa, tapi wayang suket ya. Slamet Gundono, Kangen Berzanji. Seperti apa? Yuk kita simak di Koja Sastra. Hafidul ulang tersemen, Hafidul ulang tersemen, Hafidul ulang tersemen, Nasapunta
terus semeng nasampun pulang sampun tasibul ulang nasampun tasibul ulang Hababang tuang kuno Sayyidina Muhammad bin Abdul Lain Abdul Muttalib bin Jannatin Tulibin Natin Muttalib Abdul Muttalib Abdul Muttalib Al-Nyam
Alhamdulillah Pak, sudah cukup uang ini untuk daftar haji. Alhamdulillah ya Ma, tapi kalau daftarnya sekarang, berangkatnya kan masih lama. Gak bakal lama Pak, kalau daftarnya di KBIHO Yayasan As-Salamah. Kok bisa? Ya bisa lah, kita daftar haji Furuda Dahili saja Pak, biar langsung berangkat tahun depan. Udah gitu, gratis umroh lagi. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Yayasan As-Salamah Kota Pekalongan membuka bimbingan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 bersama Kiai Haji Zimam Hanifun Nusuk bin Kiai Haji Mahzumi atau Gusnif. Hanya dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000, kami juga menawarkan Haji Furoda Dakhili, haji gratis umroh. Daftar sekarang, langsung berangkat tahun 2026. Harga mulai Rp300 juta selama 28 hingga 30 hari. Sudah termasuk umroh 12 hari menggunakan pesawat Saudi Airlines, Oman Air, dan Etihad Airways. Menginap di Hotel Ajiyat Makarim Makkah atau setaraf dan Hotel Sanabil Madinah atau setaraf. Kuota haji khusus ONH Plus 2026 dengan masa tunggu 7-8 tahun. Harga mulai $12.500 menggunakan pesawat Oman Air, Emirates, dan Etihad Airways. Menginap di Hotel Sofwa Makkah atau setaraf, Hotel Raidah Royal Inn Madinah atau setaraf, dan Hotel Transit di Azizia, bus VIP terbaru, dan maktab VIP, serta umroh spesial milad, berangkat umroh berhadiah umroh gratis, dan dapatkan puluhan door prize menarik untuk keberangkatan November 2025. Program 9 hari, biaya Rp26,5 juta. Program 12 hari, Rp29,5 juta. Hotel Maisan Al-Maqam Makkah atau setaraf, dan Hotel Concorde Madinah atau setaraf, menggunakan pesawat Lion Air. Program 12 hari, Rp33 juta. Hotel Olayan Ajiyat Makkah atau setaraf, dan Hotel Sanabil Madinah atau setaraf, menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Hubungi Haji Abu Al-Mafahir 0857 7253 1196, Haji Arifin Mawardi 0882 2126 2416, Ismi 0821 3577 7796, atau Erna 0821 3577 7797. Juga bisa datang langsung ke KBIHU Yayasan As-Salamah, Jalan Sulawesi nomor 30, Keregon, Pekalongan Barat. Segera amankan kursimu, siapkan perlengkapan umrohmu bersama Yayasan As-Salamah. Selamat pagi Bu Naila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Kemarin saya mengajukan kredit, berkas sudah lengkap, sudah disurvei. Ini ada sedikit ucapan terima kasih, biar prosesnya lebih cepat ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk apapun karena melanggar Fakta Integritas Bank Pekalongan. Semua proses harus sesuai prosedur yang berlaku. Ah, masa sih? Kan sama-sama untung, Mbak. Justru itu Bu, pemberian seperti ini termasuk gratifikasi dan bisa berdampak hukum. Bank Pekalongan menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.
Stop gratifikasi. Bangun kepercayaan dengan pelayanan yang jujur dan beretika. Gratifikasi bukan sekedar hadiah. Ia bisa menjadi awal dari penyalahgunaan wewenang. Bank Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi. Mari jaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi, karena kejujuran adalah investasi jangka panjang. Laporkan jika Anda menemukan indikasi gratifikasi melalui saluran resmi Bank Pekalongan 0285 431 090. Bersama kita wujudkan budaya kerja yang bersih dan beretika. Bank Pekalongan, stop gratifikasi. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, dilanjut lagi ya. Koja Sastra di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa saya tidak sendirian malam hari ini siarannya. Ada 2 bintang tamu yang secara khusus kami undang untuk bisa hadir di studio di Koja Sastra ini. Kita ngobrol tentang Turos. Nah, yang sudah hadir baru 1 sih. Tapi nggak apa-apa, yang lainnya nanti bisa deh nyusul ya Pak Mahbub ya. Pak Mahbub ini mungkin masih dalam perjalanan, masih barangkali masih makan malam kali ya. Baik, ada Mas Muhammad Miftahuddin, Ketua Lajnah Turos Kota Pekalongan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat kan. Wah, ini kayaknya belakangan sibuk banget nih. Apa ini yang lagi jadi kesibukan nih? Ya, alhamdulillah ini lagi mempersiapkan untuk persiapan pameran Turos Pekalongan. Ya. Pameran Turos, aku tuh ya karena saya bukan jebolan pesantren ya, jadi agak asing dengan istilah turos. Turos itu apaan sih? Boleh dong dikasih tahu? Oke, Turos itu sebenarnya kalau secara bahasa Arab itu artinya warisan. Ya. Oh, warisan. Nah, warisan ulama itu ya berupa kitab. ilmu kitab. Ya, tidak hanya kitab sebenarnya, tidak hanya teks saja, bisa berupa yaitu keilmuan ataupun yang lainnya, peralatan dan sebagainya. Ya misalkan oke, ini menarik nih, warisan ya, bentuknya bisa beragam. Nah, salah satunya misalkan Bonang itu kan warisannya Sunan Bonang gitu kan. Oke, wayang juga bisa menjadi warisannya. Kan banyak juga tuh kalau Wali Songo itu banyak juga yang bikin wayang, istilahnya menyumbang bentuk wayang. Sunan Derajat itu juga punya wayang, tapi untuk tokoh siapa gitu. Jadi setiap Wali Songo itu ternyata punya, itu keren juga tuh. Setiap Wali Songo itu semuanya. Hampir semua, tapi tidak semuanya. Sunan Kalijogo, iya, terus Sunan Derajat, terus siapa lagi ya? Saya pernah baca artikel-artikel soal itu. Oh, ternyata keren ya. Jadi ada beberapa tokoh, jadi tokoh-tokoh wayang itu disumbang oleh pemikiran para yang bentuk wayang ya, wayang kulit itu ternyata dari beberapa orang, nggak satu orang. Keren. Nah, kalau Turos itu berarti kan warisan ya. Nah, salah satu yang menjadi bukti otentiknya kan, kita biasanya kalau sudah ngomongin soal keilmuan pasti kitab. Iya, betul. Banyak toh yang sebenarnya banyak nggak sih di khusus spesifik di Kota Pekalongan? Di Pekalongan sendiri untuk
karya ulama Pekalongan yang berupa kitab itu banyak sekali. Yang sudah kami data itu sekitar 100 kitab lebih. Wow, 100 kitab. Iya, itu dari beberapa ulama di Pekalongan. Oke, 100 lebih ya. Iya, Itu di mana aja? Nyebar gitu aja? nyebar di beberapa desa di Pekalongan, Ah. baik Pekalongan kota maupun kabupaten. Oh, berarti ini wilayahnya antar ya? Iya, Lintas kota, lintas kabupaten gitu ya? kabupaten. Oh, kirain semua spesifik di kota. Iya. Berarti Pekalongan era dulu lah ya. Iya, sebelum pemekaran. Oh gitu. Oke, seratusan lebih naskah atau seratusan lebih kitab. Itu bentuknya kitab dalam bentuk yang sudah dijilid atau masih dalam, artinya sudah dicetak Iya. atau masih, oh udah dicetak. Itu ada yang sudah cetak, ada yang masih bentuk manuskrip. Oh. Naskah itu ada. Jadi kemarin ketika Oke, saya oke. tuh sowan-sowan, Aha. itu ternyata banyak kitab-kitab yang belum tercetak. Jadi masih keren. belum masih bentuk tulis tangan itu. Keren. Nah, itu Keren. dari Duriahnya tuh meminta kami untuk kemudian menulis ulang, Oke. kemudian agar sampai terbit seperti itu. Oke. Itu yang belum terbit itu banyak ternyata. Oke. Keren. Nah, itu Kawan-kawan kan aku diajak dong buat Oke. berselancar Boleh, seperti itu. boleh. Karena iya mau tidak mau ya yang namanya turos ataupun karya-karya kitab-kitab atau manuskrip karya para ulama ini kan bisa menjadi kekayaan atau hasanah literasi khasnya khasnya Pekalongan. Iya. Dan kita akhirnya kan bisa ngomong bahwa kata siapa kan gitu kan, Iya. kata siapa kiai-kiai kita tuh nggak punya karya, ada kok buktinya ini loh. Kata siapa kita itu budaya literasinya rendah, ada kok. Iya. Nah, ini yang menarik, ternyata bahwa Pekalongan itu punya ulama yang produktif itu kan. Jadi kalau yang sudah dari santis kan kadang kan tidak mengenal karya ulama Pekalongan yang dulu itu. Jadi Pekalongan itu kan kalau di sekarang kadang hanya dikenal sebagai kota batik saja. Betul, padahal selain itu kan juga kota santri. Nah, ini yang ingin kami tampilkan itu bahwa Pekalongan itu juga banyak santri ataupun ulama yang mengarang kitab. Nah, jadi dia hanya ngaji beberapa bertahun-tahun, kemudian ketika pulang kitabnya dibalik jadi batik. Aku jadi keinget ini, keinget obrolan beberapa waktu lalu sama beberapa pembatik gitu ya. Pak Sapuan. Batik itu kitab loh, kok bisa? Iya. Coba deh dibalik. Iya sih, tapi problemnya bukan itu. Batik itu pakai to ya, bukan to. Batik. Jadi TH ada bunyi tebel di T-nya, bukan. Nah, kalau batik dalam konteks bahasa Indonesia ya emang akhirnya bolak-balik bisa gitu loh. Oke. Nah, sudah hadir nih bersama kita. Wah. Pak Najibul Mahbub. Wah, Pak Yai. Lagi sibuk aja nih. Siap. Oke, gimana kabar? Yai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sehat, selamat. Alhamdulillah. Yang penting kita selalu bisa menjadi insan yang bermanfaat, itu adalah insan yang sesungguhnya. Masya Allah. Wah, sudah cocok nih kayaknya. Ya. Oke deh. Panutan gue. Oke. Nah, sebelum dilanjut saya mau ke Pak Najib dulu nih, kaitannya dengan sebenarnya kalau kita bicara tentang ternyata banyak apa yang ditemukan oleh Gus Miftah ini kan ternyata banyak banget nih karya-karya ulama Pekalongan ya, Pekalongan Raya, artinya Pekalongan Kota dan Kabupaten ini yang berserakan. Nah, kemudian ini ada upaya dari Lajnah Turos Pekalongan ya, Iya. nggak kota ya. Itu
untuk mengumpulkan, menghimpun. Nah, kira-kira kalau dari upaya ini sebenarnya apa nih yang bisa dilakukan oleh, katakanlah karena jenengan sudah di Les Bumi nih sebagai ketua, apa yang akan dilakukan oleh Les Bumi dalam konteks menyelamatkan warisan ini? Kalau konteksnya sebagai Les Bumi, kita hanya bisa mendorong agar Lajnah Turaj ini bisa bekerja secara maksimal. Artinya tidak hanya sekedar menunggu informasi, tetapi mencari bola. Dan itu bisa dilakukan kalau menurut saya ketika kita petani simbah-simbah kiai-kiai sepuh kita, ya, itu kita petani dulu, kita data, baru kemudian kita lakukan kunjungan. Kunjungan, misalnya Kiai Haji Ghofron Ahid itu kan masih ada generasinya, itu pasti beliau Nyimpen punya lah ya. catatan-catatan itu pasti ada. Karena kiprah beliau juga sudah luar biasa baik di tingkat kota maupun tingkat Jawa Tengah sebagai MUI. Nah, zuriatnya yang aktif mengumpulkan dokumen-dokumen, foto dan kemudian silsilah, kemudian terkait dengan biografi beberapa para yai, itu adalah Gus siapa? Saya lupa malah. Gus Ami. Gus Ami. Beliau alumni dari Langitan. Beliau alumni dan Langitan. Dan beberapa foto kiai yang sepuh itu juga saya dapatkan dari beliau. Artinya koleksi Almarhumlah Kiai Haji Ghofron Ahid saya kira pasti ada. Dan tergantung dari keluarga ingin membuka atau tidak, itu kan juga keterbatasan tim Lajnah Turaj kan juga tergantung dari keluarga. Keluarga mau nggak untuk membuka itu. Nah, kalau misalnya bisa kan bisa dicari kitab-kitabnya atau mungkin kitab yang pernah lama, kemudian di situ ada catatan-catatan kan bisa jadi. Terus kemudian kalau yang Sampangan itu sebetulnya banyak kiai-kiai sepuh, termasuk Pak Sub ya, Kiai Subhi Masyadi, itu kan juga banyak ini produktif kalau beliau ya. Sangat produktif. Banyak bukunya, hampir puluhan kalau beliau itu. Termasuk yang saya ingat itu adalah Mujarobat. Yes, mantap nih. Boleh nih. Iya. Di situ banyak doa-doa, banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari. Walaupun sebetulnya untuk penggunaan kitab Mujarobat sendiri itu sudah ada ininya juga, tidak kemudian serta-merta semua orang bisa menggunakan itu atau mengamalkan itu. Misalnya misalnya buat apa jenenge? Obat panas itu atau apa? Jenenge sing kotak-kotak iki. Oh, itu. Ya, Vivek misalnya. Vivek. Terus ditulis di kertas itu kan ada aturannya gitu kan. Dan tidak serta-merta semua orang bisa menggunakan itu. Oh, gitu. Walaupun ada kitabnya kan. Itu diantaranya. Ada ijazahnya ya gitu ya. Ya biasanya kalau ilmu seperti itu biasanya ada. Ada. Iya. Ini menarik juga nih. Tapi ada yang itu Kang. Jadi yang menarik dari kitab-kitabnya Mbah Kiai Subki Masyadi itu beliau itu mengijazahkan amalan-amalan itu kan di belakangnya biasanya itu ada doa-doa atau amalan, itu beliau mengijazahkan kepada siapa yang punya kitab tersebut. Jadi kalau beli kitab berarti dia langsung otomatis dapat ijazah. Oh gitu. Nek fotokopi berarti ra oleh. Itu pelanggaran hak cipta. Lah iya, berarti kan kalau fotokopi nggak boleh. Berarti kan nggak asli itu. Ya intinya begini, sebetulnya kiai-kiai kita itu kiai-kiai yang sangat ikhlas.
Ya. Tidak seperti yang di framing sekarang ini. Mengapa? Ketika beliau sudah menuliskan, ketika kemudian bukunya pun dibaca atau mungkin digandakan tanpa sepengetahuan beliau atau difotokopi, ya juga mereka tetap ikhlas menerima itu, menerima itu. Apalagi kalau sekarang generasi setelah Caudin atau Kiai Haji Hasanuddin Sedo itu kan generasi selanjutnya kan belum ada lagi. Ya ada putranya ada. Yang siapa? Yang di Bojong itu siapa? Yang di Bojong Kosato berarti. Kosato yang meneruskan Caudin. Oke. Ini menarik karena artinya bahwa tradisi literasi atau budaya literasi di kalangan pesantren ini yang menarik gitu. Artinya memang dugaan saya ketika kemarin saya nulis artikel itu pesantren di mata seorang awam. Artinya memang dugaan saya berarti tidak meleset amat bahwa tradisi ataupun budaya literasi di pesantren jauh lebih kuat daripada sekolah umum dong. Jelas. Kalau di pesantren iya. Mengabsahi itu kan juga termasuk budaya literasi. Itu dia. Dan itu wajib bagi seorang santri. Nggak bisa kemudian kalau di pondok pesantren kan nggak bisa hanya ngaji jiping saja kan. Harus ngabsahi. Oh gitu ya. Dan jauh sebelum itu kalau mau ngaji itu harus nulis kitabnya dulu. Jadi harus nulis kitabnya. Harus ngabsahi itu atau gimana? Santri itu ketika mau ngaji dengan kiainya itu apa yang dikatakan oleh kiainya itu langsung ditulis. Jadi tidak dulu kan belum ada kitab kan, belum ada kitab yang cetak. Nah itu kalau ingin ngaji harus nulis artinya. Nyatet gitu ya. Nyatet. Iya. Wah. Jadi catatan. Jadi keren ya. Dulu santri-santri itu berarti punya manuskrip masing-masing dari kitab yang dia pelajari seperti itu. Oke. Makanya ada beberapa kiai yang mempunyai tulisan Al-Quran sendiri juz 1 sampai 30. Ya mungkin karena itu juga. Ya kalau pesantren itu ya jangan dianggap onde-onde, nggak boleh itu bos. Iya, karena aku nggak nganggap onde-onde. Enggak, maksudnya yang terjadi framing sekarang itu kan seperti itu permasalahannya, gitu kan? Itu di situ budaya akhlak di situ ya terdidik, budaya disiplin juga terdidik, budaya literasi juga terdidik, budaya apalagi banyak ya. Kuat banget ya, artinya bahwa tradisi literasi ini mencakup 4 keterampilan berbahasa itu tadi loh. Ya kan. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat beberapa ponpes itu masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Ada ponpes yang memang menempa santrinya untuk laku. Jadi laku itu berlaku, poso dan sebagainya. Ada yang kemudian kok serasa poso-posoan sing poso aku wae kiai ini gitu kan. Kalian yang penting belajar, ada yang model seperti itu. Kalau yang Lerboyo kalau nggak salah kan dia kuat di penulisannya ya. Di penulisannya. Oh iya. Jadi karya-karya yang ilmiah itu Lerboyo luar biasa. Banyak sehingga banyak memunculkan orang-orang yang hebat dalam bidang keilmuan. Bisa dibilang kalau misalkan kalau di dalam keilmuan yang sekuler nih ya. Karena ada tuh mazhab Frankfurt, terus mazhab Praha, mazhab mana. Lerboyo itu bisa dikatakan mencetak mazhab dalam konteks karya ya, dalam konteks kekaryaan. Banyak kitabnya saya tuh sering banget jumpainya itu ya mesti cetakan Lerboyo. Istimewa loh. Dan mereka memang santrinya memang didorong untuk itu. Kalau sejauh ini kan kaitan dengan keagamaannya ya. Betul ya? Ya keagamaannya. Kemudian santri sarang juga masalah fikihnya ya. Fikih ya. Kalau sarang nawu ya, fikih nawu. Jadi konsentrasi pondok pesantren itu masing-masing kalau mungkin informasi yang saya tahu ya sudah mempunyai karakter sendiri-sendiri. Walaupun secara kitab-kitab yang ini ya tetap ada, tetap di. Nah termasuk kitabnya Mbah Sahawi yang
pasolatan itu di man 1 itu juga digunakan sebagai pembelajaran. Ada apa ya namanya, kegiatan apa saya lupa, yang kalau yang kelas 10 kan dia kegiatannya di literasi. Ya yang kelas 11 itu setiap hari tertentu dari guru itu membacakan kitab pasolatan itu. Ya, dan itu menjadi kitab yang salah satu kitab yang digunakan. Belum kalau yang di IBS-nya, kalau di Man 1 seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong Man 1, ada nih murid yang titip salam nih. Masih kenal nggak ya? Ini katanya gini, Mas Pak Ribut, saya Zikri di Kertijayan, cuma mau kirim salam aja buat Pak Najib. Masih ingat saya nggak ya? Saya murid Bapak di Man 2 dulu, yang sekarang Man 1. Oh ingat, kalau ingatnya ingat, bacanya ingat. Kalau ketemu paman yang penting disapa, pasti ingat. Ya karena kalau nama mengingat nama itu ya. Mengingat susah nama. Iya makanya kalau wajah insya Allah iya. apalah. Kalau ini anak Man atau ya. Itu ya. Oke. Nah ini semakin seru. Nah sebelum ke lebih dalam lagi, saya sebenarnya ingin penasaran juga sih, turas ataupun warisan dari para ulama di Pekalongan ini kayak apa sih bentuknya, terus kemudian apa saja sih yang dibahas di dalam turas itu. Nah tapi sebelum ke sana, kita dengerin dulu deh Solo Gusuran, Solo Zaman Akhir.
Masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan Anda kawan silakan yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan bisa ya, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ada kakak kelas saya nih yang penasaran banget sama kajian malam hari ini. Iya, kakak kelas saya waktu SMA, namanya Mbak Diah Kartika. Sekarang beliau itu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten. Cocok itu. Nah, beliau itu apa ya, sampai hari ini, sampai detik ini sedang istilahnya berburu naskah-naskah kuno. Makanya kayaknya kemarin sempat hubungi dirimu ya, guys ya. Iya, gara-gara postingan aku kan posting yang pameran Turos itu, terus dia langsung, wah ini kayaknya bakal seru nih. Lah kenapa Mbak? Ini pasti ada naskah-naskah kuno nih. Nah, dia itu masih berburu itu supaya bisa terdokumentasi terutama di perpustakaan. Dan itu memang sesuatu yang wajib dilakukan oleh mereka, mendokumentasikan, menyimpan, nggak naskahnya sih, nggak harus naskahnya ya, yang asli Salinan. bisa jadi salinannya, dan mereka mau kok mendigitalisasi misalnya. Itu cocok gitu. Nah, nanti kita bisa kerjasama ke sana, atau juga kerjasama ke kearsipan kota juga bisa. Ya tinggal pilih salah satu sih. Saya kan punya channel semua di sana. Pilih salah dua aja boleh. Ya memang Dua-duanya kolaborasi itu penting memang. Artinya mungkin Dinas Kearsipan itu sudah harus bergeser, tidak hanya terkait dengan naskah-naskah terkait dengan sejarah saja, tapi dengan keilmuan seperti itu kemudian mungkin bisa mentranslatekan atau menerjemahkan atau menjadi naskah terjemahan, itu kan bisa. Atau syukur-syukur setelah terdokumentasi ada kajiannya, kita diundang gitu. Daripada nganggur maksudnya. Terus kita diajakin untuk mengkaji naskahnya. Daripada nganggur piye nih jare. Kita tuh kan nggak nganggur ya, cuman kita butuh lebih banyak. Iya, maksudnya kan bisa menjadi kajian mereka. Iya, syukur-syukur kan bisa kerjasama, bikin event kajian kitab gitu ya, diselenggarakan di dinas. Betul. Kita diundang ke sana. Betul itu. Boleh Mbak Dia. Mbak Dia, ayo. Sayang di kabupaten. Enggak apa-apa, dia orang Kalongan Kota kok. Oh, Kalongan Kota. Aslinya itu ke Sapuro, cuman sekarang Capulo. Cuman sekarang itu beliau karena bersuamikan kerja di Kajen dan tinggal di Kajen. Saya kenal dekat sama beliau dan ya pokoknya akrab banget lah. Nanti bisa lah. Jadi penasaran itu sama keakrabannya seperti apa gitu. Kami akrab banget. Dulu waktu SMA sering banget pulang bareng, jalan kaki, naik sepeda, atau kadang-kala naik satu angkutan. Sampai di rumorkan aku dulu pacaran sama dia. Tapi padahal nggak ada sih hubungan spesial, tapi cuman pertemanan. Nah ini balik lagi ke masalah Turos. Nah saya penasaran sih sebenarnya, apakah karya-karya ulama atau kiai-kiai di Pekalongan Raya ini hampir semuanya, seberapa persen sih atau keilmuannya apa saja sih, Gus Miftah? Keilmuannya kiai-kiai Pekalongan itu beragam. Ada yang ahli di bidang nahwu atau gramatikal Arab, kemudian juga ya ada yang ahli pakar fikih, termasuk Kiai Subki Masyidi itu termasuk dikenal dengan kealiman di bidang fikihnya. Bahkan beliau sampai dijuluki sebagai Imam Syafi'inya Pekalongan, seperti itu. Oh, sampai segitunya ya? Iya. Kenapa kok bisa? Soalnya ketika ada forum-forum Bahasul Masail, nah beliau itu sering kali menyelesaikan masalah-masalah persoalan-persoalan dari forum Bahasul Masail tersebut. Ketika beliau datang, itu masalah tersebut dengan gampangnya diselesaikan, sehingga beliau sering dijuluki sebagai Imam Syafi'inya Pekalongan. Oke. Fikih ya kalau Yai Al-Mafur, Yai Subki ya. Nah itu
Oke, aku nanti dulu deh, jangan terlalu spesifik. Itu kapan-kapan kita bahas. Oke. Secara spesifik kitab-kitabnya. Jadi ini bisa jadi program regulernya kita nih. Boleh. di Gojasa Dia kan Sastra. sudah dinobatkan di Batik TV dia sebagai seorang yang luar biasa lah. Alah, apa lagi? Pokoknya nanti bisa nih dikolaborasikan antara Les Bumi dengan Gojasa Sastra, dihadirkan di sini kajian satu kitab misalkan. Boleh. Tuh, kan bisa tuh ya. Nah, selain fikih, apalagi yang cabang-cabang ilmu di luar, katakanlah misalkan ilmu-ilmu agama, ada nggak sih? Iya. Kalau di selain Mbah Yasuki Masyadi, yang lebih sepuh lagi sebetulnya kan Pekalongan itu dikenal di luar itu tokoh, yaitu Mbah Kiai Haji Amir Idris. Mbah Amir Idris dari Simbang Kulon. Ya. Nah, itu bahkan ulama-ulama di Jawa Tengah itu banyak yang berguru kepada beliau. Termasuknya salah satu di antara santrinya yaitu Kiai Muhammadun, Mbah Muhammadun Pondokan Pati, kemudian Mbah Bashir Jekulo Kudus, kemudian Mbah Idris Kamali, menantunya Mbah Hashim Asy'ari, dan termasuk pendiri Lirboyo Mbah Kiai Haji Mahrus Ali itu termasuk santrinya Mbah Amir Idris. Nah, beliau itu di Nusantara, di Pekalong, di Indonesia itu dikenalnya dengan ulama ahli hadis. Padahal ketika di Makkah, beliau itu lebih dikenal dengan ilmu qiraahnya. Qiraat ya. Kok bisa ya? Ini menarik nih. Ini menarik. Tapi rata-rata para ulama di Pekalongan itu, para kiai itu kayaknya ahli qiraah semua deh. Hampir rata-rata loh. Hampir, iya. Kiai Syafi'i semalam aku dapat cerita, iya. ahli qiraah juga. Suaranya bagus katanya. Ini berdasarkan cerita tutur yang semalam aku rekam sih. Aman. Nah itu. Nah gitu. Itu hadis. Kalau yang kaitannya dengan nahwu siapa? Nahwu ya termasuk Mbah Yasuki Masyadi itu termasuk juga ahli dalam ilmu nahwu. Dia juga menerjemahkan kitab Jurmiyah, kemudian juga kitab Alfiyah beliau juga menerjemahkan. Selain itu juga selain beliau termasuk Mbah Kiai Haji Sakhawi Amin Rembun. Itu juga banyak mengarang kitab. Nah, Mbah Kiai Sakhawi Amin Rembun ini selain mengarang kitab Fasolatan, itu masih banyak, termasuk yang masih masih saya tulis itu diantaranya kitab Dalailul Khairat, beliau juga menerjemahkan. Kemudian terjemah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oke. Itu diterjemahkan dalam bahasa ke dalam bahasa Arab, bahasa Jawa, Pegon. Ya, bahasa Pegon. Keren. Penasaran aku, bener. Penasaran aku. Dan beliau juga termasuk menerjemahkan kitab Alfiyah juga. Jadi, nah menariknya Mbah Yai Sakhawi Amin dengan Mbah Yai Suki Masyadi ini masih nyambung secara hubungan keluarga, kerabat ya gitu masih ya. satu kerabat. Dan ternyata memang keluarganya itu keluarga penulis ini. Ya, termasuk kakak atau adiknya itu Mbah Kiai Haji Imron Masyadi ya. Itu juga punya karangan kitab. Kompak ya berarti ya. Iya. Kiai Haji Ibnu Hajar juga beliau ahli nahwu juga kalau nggak salah. Iya. Juga dia ahli syair. Banyak ya yang para ulama atau para kiai yang ahli syair di Pekalongan. Setahu saya itu ya Kiai Haji Ibnu Hajar. Terus siapa lagi? Kalau yang era sekarang ya Kiai Mujib. Ya, gitu Kiai kan, Mujib. Itu kan kalau dalam ilmu pesantren namanya ilmu arut itu. Oke. Ya, ilmu arut, jadi ilmu yang membahas tentang bait-bait. Banyak ya karya-karya mereka ya. Tapi yang tertarik itu ini menerjemahkan manaqib kan. Manaqib ini kan boleh dibilang kitab sastra kan. Iya. Karena ditulis dalam bahasa yang indah untuk sebuah biografi. Tentu ini kan
belum rentang waktunya, belum jarak budayanya, kan ini nggak gampang nih kayaknya untuk bisa sampai menerjemahkan semacam itu. Nah kok bisa ya? Apa ya resepnya apa kira-kira Gus? Yang dilakukan oleh siapa tadi? Yai Sawi. Nah, apa itu biasanya yang dilakukan? Ya kalau mungkin budayanya di Pekalongan itu banyak yang menjalankan tradisi membaca manakib dengan dalail atau dalail khairat ya. Nah ini kan akhirnya mungkin beliau tertarik untuk menerjemahkan manakib tersebut. Itu udah dicetak jadi buku? Belum. Itu masih bentuk tulis tangan. Wes. Iya, masih bentuk tulis tangan. Asik nih. Ini harus menjadi program yang keren nih. Satu persatu diterbitkan, seru tuh. Nah menariknya lagi juga banyak sebagian kiai yang menerjemahkan kitab tersebut kadang tidak tulisannya sendiri yang dicetak tersebut. Jadi beliau punya khotot atau kaligrafer lah. Orang yang tulisan Arabnya itu bagus. Termasuk seperti Kiai Sugi Masyadi itu punya khotot pribadi, yaitu namanya Ustadz Ma'mun. Ustadz Ma'mun itu Bandengan, almarhum. Selain itu juga banyak kaligrafernya atau khototnya itu dari Demak. Artinya memang ketika kiai-kiai yang mengarang kitab itu sudah selesai menulis, kemudian berarti diserahkan ke khotot tersebut sebelum diserahkan ke penerbit. Berarti diserahkan ke khotot itu supaya tulisannya biar bagus lah rapi, ya. bagus. Kalau nggak salah termasuk Rotibul Atos dan Rotibul Haddad itu kan juga ditulis ulang oleh Habib Ali kalau nggak salah. Habib Ali sini? Ya. Karena ada bukunya yang dicetak oleh Asko. Kalau nggak tahu Haputa, Asko itu ditulis ulang oleh ini Habib Ali. Oh iya ya, banyak juga ya. Iya. Asko dulu itu penerbit ya? Asko ya. Sampai sekarang masih nggak sih? Kalau sekarang kemarin ketika saya sempat bertemu dengan Habib Hasan Idrus yang pemiliknya itu, kalau sekarang hanya menjual atau kalau kitab-kitabnya itu hanya mengambil dari penerbit lain. Jadi, iya kan? Ya, sekarang sudah tidak Nggak tahu kalau Tahu Putra masih ya? Kalau Tahu Putra kayaknya masih kalau Tahu Putra. Masih karena kan industrinya lebih besar di sana. Iya. Ya. Kalau di Pekalongan itu penerbit dulu yang penerbit yang seringkali dijadikan rujukan untuk ulama di Jawa itu ada dua, yaitu Raja Murah sama Asko tersebut. Raja Murah ya? Raja Murah juga. Oke. Tapi sekarang udah enggak deh kayaknya Raja Murah. Raja Murah udah kayaknya udah enggak. Padahal anaknya itu temen dah. Soleh. Coba nanti diobrolin lagi deh ya. Termasuk itu karya Mbah Bisri Mustafa Rembang, abahnya Gusmus itu juga beberapa kitabnya dicetak di Raja Murah. Oke. Ya mungkin karena ini ya dulu para orang tua ini kan punya jejaring ya. Anaknya yang mungkin kurang berjejaring. Raja Murah itu kalau mungkin kita lihat ke atasnya ya mungkin keturunan juga itu. Iya. Kalau kayak wajah. Iya. Iya. Betul kan? Iya. Kuat di sana. Cuman ya itu tadi karena bakat-bakat yang semacam itu tidak menurun. Tapi perlu ditelusur juga loh. Misalnya Asko kemudian Raja Murah, ada nggak sisa-sisa yang dulu itu kan penting juga. Naskahnya itu ya. Iya, artinya buku-buku yang tidak terjual atau sudah digudangkan itu ada apa enggak? Boleh tuh. Nah, itu perlu saya itu. sempat Perlu ke Raja Murah mengecek gudangnya. Itu ya ada beberapa yang sudah tidak terbit lagi. Jadi hanya paling ada 2 atau 3 kitab saja itu ya. Bisa tuh. Sudah tidak terbit lagi. Nggak, dan nggak ada usaha untuk menerbitkan itu. Iya, nggak ada. Eman-eman ya.
Atau mungkin ya kan kan gini ya, penggunaan kitab itu kan kadang-kala memang sangat ditentukan oleh kurikulum di pesantren juga sih. Iya. Ya kan? Iya, Ya betul. kan? Nah, otomatis secara industrial, nah penerbitan kitab ini akan sangat ditentukan akan melihat pangsa pasarnya dulu nih. Pondok pesantrennya berapa nih yang menggunakan kitab itu. Nah, barangkali kitab-kitab itu kenapa nggak diterbitkan itu bisa jadi karena itu. Ya nggak sih? Iya, bisa jadi. Nah, makanya ini menarik. Bisa nggak ya kitab-kitab yang ditulis para ulama di di Pekalongan ya, ini kemudian akhirnya menjadi kitab rujukan di pesantren di lingkungan Pekalongan sendiri? Ada nggak yang kayak gitu? Mestinya bisa sih. Jadi apalagi kan kalau kebanyakan kitab-kitab yang di Pekalongan itu banyaknya terjemah. Terjemahan Nah, itu ya. kan bisa dijadikan untuk rujukan ketika para kiai atau ustadz itu ketika mengajar. Itu sebenarnya menarik itu untuk diterbitkan ulang seperti itu. Cuman mungkin marketingnya ataupun covernya itu mungkin harus lebih menarik lagi. Iya, Jadi secara kemasan ya. ya. Oke. Nah, ini tugas kita nih yang di generasi sekarang supaya nggak kepaten nobar dan nggak kepedot oyot gitu loh. Bahaya loh kalau kepaten nobar sampai dan ke pedot oyot itu kan berarti kita sudah limbung, nggak tahu akarnya di mana, terus kita mau tumbuh seperti apa. Bisa jadi kita tumbuh tapi kita karena nggak mengakar, otomatis gampang banget ditumbangkan kan gitu ya. Nah, Turos ini adalah salah satu dengan adanya pameran Turos ini sebenarnya itu menjadi salah satu sarana kita untuk menemukan akar-akar itu tadi. Iya, betul. Ya kan? Jadi adanya pameran terus ini adalah langkah awal kita untuk menampilkan karya-karya warisan ulama Nusantara khususnya Pekalongan. Nah, kemudian juga kedepannya itu agar santri-santri ataupun masyarakat pada umumnya itu kembali lagi mengenal literatur pesantren. Jadi, nah ke depan mungkin setelah pameran Turos ini karya-karya yang belum tercetak, yang masih bentuk manuskrip, ini perlu didigitalisasi lebih dahulu. Sebelum itu mungkin ada istilahnya preservasi naskah. Jadi perawatan naskah itu bagaimana. Nah, kemudian setelah itu didigitalisasi, kemudian setelah didigitalisasi langkah selanjutnya yaitu pentahkikan, ditahkik. Jadi ditulis ulang kemudian ditahkik seperti itu. Dapat undangan ya dari perpustakaan Mana ini kota? Kabupaten. Oh, kabupaten. Katanya mau dapat undangan sih. Soalnya saya dapat undangan sudah. FGD soal manuskrip. Iya, makanya saya rekomendasikan ke Mbak Diah kan. Oh iya. Ini Gus Miftah harus diundang. Kenapa? Dia yang ngurusin soal kayak gituan gitu. Nah, kalau saya kan cuma mungkin melihat dari sudut pandang yang luar gitu kan, supaya nanti berimbang dalam konteks sebenarnya penting nggak sih, perlu nggak sih masyarakat disuguhi yang seperti ini gitu kan. Nah, makanya kalau saya melihatnya ya memang perlu sebenarnya kalau secara pikiran pribadi saya. Tapi persoalannya kan kembali lagi sosialisasi ini yang kayaknya perlu digencarkan. Nah, Les Bumi ini lagi-lagi sosialisasi untuk supaya masyarakat lebih, atau sosialisasi yang membumi tentang warisan para ulama ini apa nih yang sedang digodok atau sedang direncanakan? Yang jelas sosialisasi itu harus, karena ini jaringannya pesantren ya, maka pesantren itu yang harus kita gugah lebih dahulu. Kalau kita mengenalkan pelajar, urgensinya nggak ada, gitu. Hanya sekedar informasi saja. Tapi kalau pesantren mereka wajib tahu, dan harusnya dunia pesantren ini yang harus masing-masing pesantren kalau ada tim yang
menjaga atau tim penulisan lah. Ya, misalnya di Pondok Pesantren Syafi'i Akrom, dia membuat tim, kemudian mencari informasi apakah kiai-kiainya terdahulu itu punya kitab gitu yang ya. mungkin belum tercetak atau mungkin apa, itu bisa lah. Dari kontribusi dari masing-masing pesantren itulah yang kemudian diajukan ke tim Lajnah Turaj Kota Pekalongan gitu. Jadi itu bisa membantu. Tapi kalau tim Lajnah sendiri yang bergerak mungkin tidak terlalu cepat pergerakannya. Nah, itu bisa. Misalnya kayak Kiai Zainal Arifin misalnya, kan beliau juga kayaknya suka menulis juga. Apakah ada kitab-kitab yang pernah ditulis beliau? Mungkin ada. Makanya dari pihak masing-masing pesantren ini punya tim dulu. Nah, mungkin dari Lajnah Turaj itu mungkin akan bisa mensosialisasikan agar masing-masing pesantren mempunyai tim-tim kecil. Itu dia. Itu penting. Bener nih, Gus. Bagus nih. Ya. Idenya keren nih. Nah, baru dari situ kemudian bisa membantu tim Lajnah Turaj Kota Pekalongan untuk mendokumentasikan terkait misalnya digitalisasi dan sebagainya, atau penulisan ulang mungkin bisa dilakukan oleh tingkat kota. Boleh, itu seperti itu. Dan tingkat kota nanti bisa menyetorkan ke tingkat wilayah, itu bisa. Ide keren tuh, Gus. Iya. Belum kepikiran tuh. Belum itu. Nah, termasuk Pak Lek saya, Kiai Haji Alwi, Muhammad Alwi itu yang dulu lulusan Ploso. Kalau kemarin saya ketemu sama siapa itu? Dia itu alumni Ploso yang termasuk tua, angkatan pertama termasuk, atau angkatan pertama atau angkatan tua lah. Itu juga sering nulis juga, tulisan beliau bagus juga. Saya yakin beliau juga punya tulisan-tulisan, termasuk misalnya doa yang pernah diijazahkan kepada siapa kemudian ditulis ulang. Itu banyak catatannya. Cuma ya itu tadi belum pernah ngulik atau bertanya terkait apa saja tulisan-tulisan beliau, itu belum. Ya mungkin bisa disowani ke ke keluarganya. Sekarang di Paweden. Oh, di Paweden. Ya. Oh. Pindah. Sejak kapan? Dari beberapa kali pindah sih. Kan dulu pernah di daerah Syafi'i Akrom itu yang dulu sekarang jadi MTS. Terus pindah ke, kan awalnya kan istrinya kan Banyurip sebelah masjid itu. Iya. Yang putrinya Pak Yai Fatur Rahman kalau nggak salah. Pojok persis. Nah, ini seru nih, tambah seru nih. Nah, ada hal yang mungkin perlu saya tanyakan lagi ini, berkenaan dengan Turaj. Nah, apakah Turaj itu harus beraksara Pegon atau Arab? Nah, bagaimana dengan aksara-aksara yang lain? Nah, apakah itu bisa disebut sebagai Turaj meskipun itu adalah karya para kiai atau ulama? Ada nggak sih bisa nggak sih itu disebut seperti itu? Bisa. Jadi tidak hanya yang bertuliskan teks Arab saja, misalkan ada yang bertuliskan Pegon aksara Jawa, itu juga termasuk Turaj. Ada ya? Ada. Ada. Yang ditemukan di itu ada. Seragi itu kayaknya ada Seragi. Oke. Tapi itu bentuknya mocopat. Ya, rata-rata mereka nulisnya serat ya. Iya, serat. Aku curiga nih, jangan-jangan oke deh, nanti deh. Di bawah aja jadi atas. Oke. Oke. Sambil nunggu komen dari Anda juga ya di 085542012, kita hadirkan dulu Ari Reda, Tuhan Kita Begitu Dekat, dari puisinya Abdul Hadi WM. Tuhan
Kita begitu dekat seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padamu. Tuhan, kita begitu dekat sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padamu. Selamat pagi Bu Naila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Kemarin saya mengajukan kredit, berkas sudah lengkap, sudah disurvei. Ini ada sedikit ucapan terima kasih biar prosesnya lebih cepat ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk apapun karena melanggar Fakta Integritas Bank Pekalongan. Semua proses harus sesuai prosedur yang berlaku. Ah, masa sih? Kan sama-sama untung, Mbak. Justru itu Bu, pemberian seperti ini termasuk gratifikasi dan bisa berdampak hukum. Bank Pekalongan menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Stop gratifikasi, bangun kepercayaan dengan pelayanan yang jujur dan beretika. Gratifikasi bukan sekedar hadiah, ia bisa menjadi awal dari penyalahgunaan wewenang. Bank Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi. Mari jaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi, karena kejujuran adalah investasi jangka panjang. Laporkan jika Anda menemukan indikasi gratifikasi melalui saluran resmi Bank Pekalongan 0285 431 090. Bersama kita wujudkan budaya kerja yang bersih dan beretika. Bank Pekalongan, stop gratifikasi. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Halo, salamnya buat siapa nih Bapak? Salamnya
Katanya buat Pak Idris. Terus buat siapa ya? Waduh, kok lupa aku Mas. Pin hafal nama-nama warga RKB. Makanya ikutan dong rutinan warga RKB tiap 2 bulan sekali. Catat tanggalnya, Jumat 31 Oktober 2025 mulai jam 1 siang di rumahnya Mas Takim, Ambok Kembang Gang 13, Kecamatan Gedung Kuning atau belakang RSI Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Kumpul warga RKB, banyak hikmahnya. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Menit 22 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Masih Anda simak Kojah Sastra hanya dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan masih kita bahas mengenai Turos Hasanah Literasi Ulama Nusantara. Wah, banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali lebih dalam lagi kaitannya dengan Turos ini. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Gus Miftah bahwa ternyata kitab-kitab ini yang ditulis oleh para kiai ini ataupun ulama ini nggak melulu dengan aksara pegon ataupun aksara Arab gitu ya. Ada yang aksara Jawa, tapi ada yang aksara Latin nggak ya? Jarang kali ya, zaman-zaman itu. Jarang ya. Era-era sekarang mungkin sudah. Oh, kalau era sekarang iyalah. Kalau zaman-zaman dulu kan ini sama aja bongkar. Iya kan, karena aksara pegon ini kan dulu sebagai strategi kan, waktu itu strategi untuk melawan itu, melawan kolonialisme. Dan pernah juga saya bahas soal itu menarik. Banyak upaya untuk mengalih aksarakan aksara pegon ke dalam aksara Latin oleh bangsa Eropa pada waktu itu ternyata banyak yang akhirnya mengalami kekeliruan. Tapi sampai hari ini akhirnya digunakan dalam bahasa Indonesia. Lucu kan? Semakin, misalkan kata semakin itu sebenarnya kalau dalam bahasa dalam pegonnya itu semangkin. Tapi oleh aksara Latin yang dialihkan oleh bangsa Eropa itu semakin, padahal semangkin. Kata perlu kan itu dari fardu gitu kan. Banyak saya mendapatkan catatan ini dari Remi Selado, malah itu banyak catatan-catatan mengenai kekeliruan orang-orang Eropa mengalih aksarakan aksara pegon. Dan itu yang kemudian, tapi herannya itu tadi akhirnya disepakati sebagai bahasa Indonesia dalam penulisan sampai hari ini. Tapi ya itu ya nggak masalah sih. Nah, balik lagi ke ini. Nah, ke Turos ini. Saya ingin tahu apa ya cara teman-teman dari Lajnah sendiri untuk mendapatkan ini gimana? Usahanya seperti apa tuh? Kalau untuk langkah awal kita itu kan mendata. Jadi mendata kitab-kitab karya Kiai Pekalongan. Nah, itu caranya kita kadang mengunjungi dari duriah-duriahnya tersebut. Jadi duriahnya kadang kita juga ingin melihat perpustakaannya itu bagaimana. Nah, itu dari sana kadang kita akhirnya menemukan banyak karya-karya yang kadang belum diterbitkan, kadang atau bisa jadi surat. Ini yang menarik, kadang surat, misalkan surat surat yang ditulis dalam bahasa pegon. Aksara pegon. Ada ya? Ada itu. Itu surat apa itu? Yang pernah ditemukan? Yaitu surat yaitu antar kiai, misalkan kiai
Kiai Pekalongan dengan Kiai Rembang seperti itu, tentang masalah keagamaan. Oke. Jadi misalkan seperti Kiai Suki Mesyati itu kan ketika beliau ingin mengomentari atau menambahi karyanya Ki Alim Asum, mana itu Jogja, yang kita puja Ahlussunnah wal Jamaah itu kan beliau izin dulu kepada Mbah Ki Alim Asum, dan beliau kemudian membalas surat tersebut juga dengan tulisan Arab. Itu beliau mengizini dan menyilahkan untuk menerbitkan atau untuk memperbanyak. Nah ini dia nih, ini anak Gen Z nggak paham yang kayak gini ini nih. Bahwa ternyata zaman dulu itu para ulama atau para ulama ini kan saling bersurat hanya untuk meminta izin terlebih dahulu ketika mau ngomentari kan. Nah, kalau sekarang kan komentar bebas aja tuh di media sosial. Orang netizen gitu ya. Iya kan? Dan nggak ada izin, nggak ada. Ya itu termasuk apa ya? Adab seorang santri. Nah itu dia. Jadi tetap masih ada. Kalau sekarang ya asal yang penting tenar. Nah itu dia. Makanya di era kecanggihan teknologi adab mulai hilang. Tantangannya kan di situ. Nah maka saya tertarik nih bahwa ternyata ada surat-surat seperti itu juga ya. Ada nggak surat-surat lain yang isinya lain perkara, misalkan mengabarkan tentang katakanlah kondisi di kota sang kiai tinggal atau bagaimana, atau misalkan pas lagi di Mekah atau gimana saling surat-suratan itu, ada nggak yang kayak gitu? Sementara ini belum ditemukan. Belum ya? Kayaknya pernah loh yang Mbah Yai Amir Idris itu. Kayaknya pernah baca postingan itu saya. Gimana tuh ya? Kelalen tapi. Tapi pernah ada yang posting surat-suratan antar kiai itu. Keren ya. Aku membayangkan sebegitu kerennya loh para kiai ini untuk saling berkorespondensi, ya kan? Bisa jadi mungkin mereka saling tanya jawab tentang katakanlah Kiai A misalkan saya kok menemukan kayak gini, ini gimana gitu kan, tanya gitu. Terus itu keren loh. Minimal dulu itu kan kalau lebaran itu kan dia ya kayak zaman kita dulu. Kalau lebaran kita mesti akan pergi ke toko mana siswa, kita cari ucapan kartu lebaran, terus kemudian besoknya kita tulis selamat gitu kan, kita kirimkan dengan perangko gitu kan, kan asik dulu. Ya kiai-kiai pun juga antar kiai sama seperti itu. Gitu ya. Soalnya ketika lebaran mengucapkan itu. Iya, dokumen pasti ada. Itu asik loh. Iya, nanti kan bisa terekam ya, bahwa dari jejak arsip-arsip kayak gini nih kan sebenarnya akhirnya terekam, kita bisa melihat betapa katakanlah kiai siapa dekat dengan siapa, itu kan akhirnya kelihatan. Oh, berjejaringnya begini. Oh, akhirnya penelusuran sejarah bisa dari situ. Ya. Bahannya kan banyak sebenarnya. Ya tapi ya memang perlu waktu itu, waktu dan tenaga. Oh iya. Kita memang harus kerja. Nah, termasuk yang mungkin bisa di ini kiai-kiai yang masih sugeng itu ya juga perlu disowani juga, apakah beliau punya karya atau enggak, atau sedang menulis apa enggak. Nah, kadang kesulitan kiai ya, kadang dia mau nulis tapi dia nggak punya tim untuk, misal kayak tadi untuk yang menuliskan khatat, kaligrafinya gitu kan, itu nggak ada, sehingga kadang mandek, atau dia punya bahannya tapi mungkin nggak bisa, mau diperbanyak mungkin nggak punya channel atau punya apa gitu kan. Bisa jadi. Artinya dari tim Turots itu bisa membantu yang hal seperti itu. Artinya tidak hanya mencari naskah-naskah yang sudah
lama saja, tapi juga membantu kiai-kiai yang sedang proses membuat ini. Oh iya, perlu tuh berarti ke depan bisa tuh Lajnah itu bikin pelatihan khotot. Ya, bisa. Iya. Ya termasuk Habib Lutfi kan juga beliau aktif juga menulis. Aktif itu, nulis ya. Nah, termasuk beliau kan juga harus disewani kira-kira karya beliau yang sudah terbit apalagi itu kan menjadi dokumentasi kita. Jangan sampai kemudian suatu saat ya kemudian kita nggak tahu, tapi kitab-kitab itu di luar sana terkenal, sedangkan di Pekalongan sendiri kita nggak tahu. Ya jangan sampai seperti itu. Sering tuh Termasuk kayak banyak gitu. Habib-habib yang lain yang sepuh-sepuh mungkin juga bisa ini kan ada Habib siapa itu yang dekat pasar Sorogenen itu ya termasuk Zuriyah Boto Putih juga. Iya masih ada. Putrinya kalau nggak salah dosen UIN Kalijaga. Suaminya seorang penyair. Siapa? Ada nanti di Facebooknya ada, saya lupa. Bikin aku Sing rodok kriwil ke lho. Bikin aku penasaran. Ya, Mbak Biba. Mbak Biba. Suaminya Mbak Biba. Ya kenal kalau itu kan termasuk bukan Sorogenen ya, Semarang ya, Jalan Semarang ya. Apa jalan apa? Pokoknya situlah. Ada Komplek situ. Keko. Ya, Komplek Keko. Ya, itu kan termasuk Zuriyah Boto Putih ternyata. Surabaya. Nah, maksudnya dicari apakah beliau mempunyai manuskrip gitu ya. atau apa. Termasuk ya Habib Bagir. Itu kan juga pasti punya kitab-kitab yang luar biasa. Iya sih. Kitanya aja yang agaknya perlu lebih intens untuk mendekati ya. Ya itu dia. Nah persoalannya nanti kan dari Turaj atau kitab-kitab yang sudah terkumpul ini rencana mau diterbitkan ada beberapa atau gimana? Itu yang sudah apa namanya, kan sebagian sudah terbit. Nah yang belum tercetak atau belum terbit ini kan nanti kita bantu untuk agar bisa cetak terbit. Tapi itu mungkin jangka panjangnya. Panjang banget ya. Yang penting ini inventarisir dulu ya. 100-an lebih. Tepatnya angka berapa yang sudah ditemukan? 116. Oh banyak ya. Ini juga termasuk terjemahan dalam bahasa Indonesia. Itu rata-rata aksaranya aksara Pegon semua. Kebanyakan mayoritas aksara Pegon. Ya. Okay. Ya enggak, itu cuma mujarobat. Ini mujarobat ki apa aksaranya? Latin. Ya ada Latin, ada Arabnya, ada apa namanya? Rajahnya. Itu masih ada nggak sih, aku pengen pesen. Masih ada. Masih dicetak ya kayaknya ya. Kalau cetak kayaknya udah enggak. Udah enggak ya. Ternyata di sini malah mujarobat itu ada beberapa ini malah. Banyak. Di Ada situ. tidak hanya satu macam. Oke. Ada mujarobat komplit, kemudian ada Primbon, doa. Ya. Oke. Mungkin kalau masih muda mungkin tertarik pasti punya. Oh, aku tetap tertarik toh. Aku kan masih muda. Enggak sih, bukan untuk itu kalau aku. Lebih ke aku penasaran untuk mempelajari itu. Kenapa kok rumusnya gini? Ya, karena termasuk Raja sendiri itu kan juga angka-angka unik gitu yang sampai sekarang pun mungkin kita akan bertanya-tanya kenapa kok termasuk huruf-huruf hijaiyah yang ada di situ. Kenapa kok begini bisa menimbulkan efek begini, itu kan luar biasa. Cara penemuannya bagaimana itu? Ya, itu yang aku pikir kan? penasaran. Itu penasarannya di situ. Bukan pengen jajalnya tuh enggak sih. Lebih ke kok bisa ya? Nemunya gimana gitu. Iya, maksudnya itu. Nah, Gus Miftah, dari sekian berarti 116 itu rata-rata usia berapaan naskah yang ditemukan? Paling kuno. Kalau
Kalau yang 116 itu paling ya sekitar 50 atau ya sekitar 50 tahun. 50 tahun. Ya usianya. Tapi ada naskah yang lebih kuno lagi. Usianya sekitar 115 tahun. Itu kitab Ghuniyatut Tholabah yang naskahnya ada di dalamnya Mbah Kiai Haji Amir Idris. Itu tulis tangan. Selain itu juga ada kitab Mauhibah Dil Fadl. Itu termasuk Hasyiah At-Tarmasi. Jadi karangannya Syekh Mahfud Termas yang ditulis oleh Mbah Amir Idris. Jadi Mbah Amir itu menjadi sekretarisnya Syekh Mahfud Termas. Hototnya ya. Mbah Amir dan juga beliau termasuk menantunya dari Mbah Soleh Darat Semarang. Ya. Berarti tulisan beliau bagus dong. Tulisan bagus. tangannya. Bagus tulisannya bagus. Keren ya. Sekeren itu ya. Wah, jauh banget ya. Keilmuan kita masih sangat jauh banget. Itu ya. Nah, kalau yang apa? Yang pertama itu apa itu? Tadi disebutin. Itu isinya apa itu? Yang usia 100 tahun itu. Ini kalau karyanya Mbah Yasuki Musyadi itu ada yang apa namanya? Terjemah seperti Bulul Maram, kemudian terjemah apa ini Durratun Nasihin. Ya kebanyakan terjemah dari kitab-kitab karangan karya ulama Timur Tengah. Yang benar-benar karya sendiri ada? Karya sendiri ada. Ya seperti doa-doa itu termasuk. Karena spesialis beliau itu diantaranya Al-Hikmah juga. Oh gitu. Biasanya kalau Al-Hikmah itu syairnya bagus nih, biasanya loh. Ya. Iya kan. Sampangan itu dulu kan kiai-kiai besar Sampangan, Mbah Kiai Haji Mujazat, itu kan spesialisnya kan sendiri. Ya. Langgarnya juga sampai sekarang masih ada, langgar gantung itu masih ada, walaupun sudah direnovasi. Kemudian Mbah Yai Haji siapa yang kamu gitu? Mubarizi. Kemudian Mbah Yai Mudakir Gang 11. Dilanjutkan Mbah Yai Haji Ibnu Hajar, Kiai Haji Hufron Ahid, Kiai Haji Subhi Masyadi, terus Kiai Haji Hasanuddin. Ya terus kemudian ada Kiai Haji Ubaidillah. Nah itu generasi yang sekarang ya paling tinggal beberapa saja yang itu pun secara ibaratnya kalau melihat kiprah beberapa kiai di Sampangan yang saya tahu dulu kiprahnya di Pekalongan luar biasa. Tapi kalau sekarang mungkin belum ini. Nah, ini kan ada gejala ya, berarti ada gejala saya nggak bisa mengatakan bahwa ini apakah ada perubahan atau apa ya, tapi gejalanya kan begini. Kalau kiai-kiai dulu begitu getol mereka membuat karya, menulis bahkan surat korespondensi gitu ya. Mungkin sih sebenarnya sama ya, korespondensinya juga lancar apalagi di zaman sekarang ya. Tinggal WA gitu kan. Tapi kan rasanya beda. Iya kan? Ya, nulis surat itu mikir loh. Nulis surat. Ya kan? Ya. Mikirnya setengah mati. Kemudian kita yang paling asik itu menunggu balasan. Iya. Nulisnya aja sudah mikirnya mati kan. Menunggu balasannya kalau jawabannya hanya singkat, waduh. Iya kan. Itu dia. Nah artinya dengan yang sekarang saya kok ngelihatnya, saya nggak bisa mengatakan ini degradasi ya, tapi mungkin ini adalah tantangan bersama sih, bahwa harusnya ya. Nah saya punya harapan sih bahwa dengan pameran Turas ini nantinya generasi sekarang, para yang sekarang ini mengajar di pondok pesantren, kiai-kiai muda ataupun ustadz-ustadz, ini akan terdorong untuk membuat karya-karya juga sih. Perlu nggak sih kayak gitu tuh, melanjutkan tradisi literasi di pesantren kayak gitu?
Kalau perlunya sih perlu sih. Banget ya. Cuma kembali kepada Personal. personal. Kesibukan dia, kesibukan beliau di pondok, kesibukan keseharian. Tapi tetap kalau ketika mereka punya apa namanya, daya juang di literasi, dia tetap akan menyampaikan keilmuannya melalui tulisan-tulisan itu. Oke. Nah, tambah seru aja nih. Saya mau ini dulu ke pendengar kita, ada yang ikutan gabung juga nih. Dari Pak Zainal di Banyurip. Assalamualaikum Mas Ribut dan juga para narasumber. Kiai Subhi Mas Hadi itu banyak mengarang kitab yang terkenal. Yang terkenal itu kitab Huja Aswaja yang sudah jadi rujukan di madrasah. Nah, penyuntingnya adalah Kiai Ahmad Subhi Mas Hadi, karangan Kiai Ali Maksum Krapya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, ringkasannya tulisan Latin karya UTD Labib. Terus dan kitab Riyadhus Shalihin tulisan ditulis dalam aksara Latin juga. Ini sekadar informasi aja ya, sepertinya ya. Nah, kitab-kitab yang tua ini menarik juga nih, yang usianya usia ratusan itu. Saya tertarik tuh, kayaknya bakal monumental deh guys kalau itu ditampilkan dan syukur-syukur kita mengkaji kitab itu gitu loh. Cuman itu kitab yang naskahnya apa manuskrip kuno itu yang versi cetaknya itu masih langka. Jadi sudah ada yang versi cetaknya, cuma adanya di kalau tidak salah di Mesir sama dari cetakan Jakarta kalau tidak salah, hanya ada 2 itu. Malah di Mesir ya? Iya. Di Al-Azhar. Kalau tidak di Mesir di Makkah kalau tidak salah, antara 2 itu. Yang Maya Idris itu. Iya. Keren ya. Ya makanya seperti kitab Hasyi At-Tarmasi itu malah dikaji di sana menjadi kurikulum. Ya. Kalau di sini nggak jadi kan nggak jadi rujukan kan lucu juga. Iya sebenarnya nggak masalah juga sih, ini kan silang budaya gitu kan. Kalau ini ya cuma ya itu tadi memang ya misalnya seseorang itu bisa saja di daerahnya itu tidak terkenal, tapi di luar itu dia punya nama, tersohor, bisa jadi. Biasa sih. Ya Banyak memang, sih. Gusti Allah itu memang asik. Ya. Luar biasa. Nah makanya, baru kita akan kehilangan ketika beliau-beliau itu sudah tidak ada. Betul. Terus namanya justru disebut-sebut di sana, betul. Ditanyakan. Loh, Anda orang mana gitu kan. Kayak saya pernah nih dapat cerita. Ada cerita tentang tokoh Pekalongan yang dikenal di Jepang. Rendra itu pernah pergi ke Jepang. Waktu itu untuk apa ya? Ya kunjungan budaya waktu itu. Terus kemudian ditanyalah sama salah seorang pengunjung yang ikut hadir dalam acara Rendra. Ditanya bahwa, "Bapak orang Indonesia?" "Iya." "Bapak kenal tokoh yang namanya," dia menyebut nama Ridaka. Wah, Ridaka. Terus siapa itu? Loh, Bapak orang Indonesia kan gitu. Ditanyain, "Bapak orang Indonesia kan?" "Iya, saya orang Indonesia." "Masa nggak kenal Ridaka?" Dia ngerasa malunya setengah mati. Ini orang nanya beneran nih berarti kan, mau diulang gitu kan. Nah begitu akhirnya pulanglah ke Indonesia, tanya sama teman-teman yang ada di Pekalongan. Kan pertemanan Rendra banyak kan yang di Pekalongan, terus tanya, tolong carikan nama Ridaka di Pekalongan, saya dapat informasi itu justru dari orang Jepang. Akhirnya ada ketawa lah Pekalongan, Mas Karta dan kawan-kawan. Ya ampun, ya itu ya kenal lah, kita udah biasa bareng, diantarlah ke Ridaka. Dan saat berhadapan dengan Ridaka, PS Rendam minta maafnya minta ampun, bahwa ternyata di Indonesia ada orang setenar dia di Jepang, sementara dia nggak ngerti gitu loh.
Lah itu jangan sampai tuh Ya, kejadiannya itu kayak gitu ya. Mungkin kalau dulu kan masih wajar karena media belum setenar itu. Semasif sekarang ya. Ya, tapi saya barusan tadi siang saya bertanya sama anak-anak, anak-anak santri gitu ya. Kenal namanya Mbah Yai Asrori enggak? Jawabannya enggak. Padahal setenar apa Mbah Yai Asrori di Indonesia itu anak-anak Gen Z sekarang jawabannya nggak kenal. Astagfirullahaladzim, kebangetan kamu itu. Ini contoh saja lah seorang tokoh yang sudah luar biasa di Indonesia, sudah terkenal, tapi ternyata mereka tidak mengenal itu. Gitu. Ini sangat miris kalau saya mendengar itu jawaban mereka itu. Ya Allah Gusti, bisa-bisa nih gitu. Seorang ulama besar di Singapura, di Malaysia juga beliau terkenal ya. Tidak tahu gitu loh. Nah ini perlu jangankan masuk ke dalam kitab, ke hal nama-nama saja, ke sosok saja mereka Gen Z itu nggak tahu. Apalagi untuk masuk ke kitab terus yang perlu ilmu yang lebih lanjut. Itu kan. Nah itu menjadi kajian kita juga. Makanya pameran foto kiai-kiai itu sebetulnya penting juga untuk mengenalkan kepada generasi kita dan mengenalkan juga situasi di era itu. Iya bisa seperti itu. Oh jadi ini nanti juga ada pameran fotonya. Ya nanti di puncak HSN itu insya Allah akan ada pameran foto-foto, makanya kita mencoba untuk menggali apakah ada, kalau dari para pendengar RKB yang punya dokumentasi foto-foto zaman dulu tentang kiai-kiai kita atau tentang pesantren atau tentang santri-santri, kegiatan santri, bisa menghubungi Alas Bumi Kota Pekalongan. Atau menghubungi Kiai Ribut juga bisa. Nice, boleh. Mantap. Pokoknya aku manut lah. Oke. Nah, terakhir ini sebelum kita akhiri ya. Nah, dari pameran Turas dan juga pameran foto nanti. Apa setelah itu yang akan dilaksanakan? Apakah pameran Turas ini ya udah selesai terus kemudian tutup buku atau bagaimana? Monggo Gus Miftah. Oke. Nanti setelah pameran Turos ini sebenarnya masih banyak agenda-agenda yang akan kita lakukan. Nah salah satunya itu nanti ada katalogisasi karya-karya ulama Pekalongan, kemudian juga kitab-kitab yang belum tercetak itu nanti kita digitalisasi terlebih dahulu, kemudian kita tulis ulang untuk sampai kemudian bisa diterbitkan. Seperti itu. Syukur-syukur nanti bisa disosialisasikan kemudian menjadi kajian seperti itu. Oh iya. Itu jauh lebih menarik lagi tuh. Kalau digitalisasi sih kita bisa sih istilahnya itu untuk mengamankan. Jadi nanti bisa kerjasama dengan dinas kearsipan mungkin ya. Dinas kearsipan. Terus minta server ke Kominfo juga bisa. Oh gitu, bisa. Bersurat aja. Atau kita misalkan lain waktu kita ajak kita sowan ke Dinkominfo untuk ngobrolin soal itu, minta jatah server untuk daripada kita nyimpennya di Google Drive. Nyetor ke Google kan. Mendingan kan kita amankan di server kita sendiri. Ada biasanya di pemerintahan ini informasi yang jarang diketahui bahwa sebenarnya Dinkominfo itu nggak melulu menyediakan server untuk kebutuhan pemerintahan, tapi juga masyarakat juga boleh dalam kelembagaan secara kelembagaan itu bisa meminta bantuan untuk disediakan server tersendiri. Jadi kita nanti bisa tuh menyimpan semua arsipnya di situ. Dinas arsip juga bisa
diajak kerjasama, nanti bisa lah kita ngobrol lebih banyak lagi untuk bisa kerjasama lintas sektoral nih ya. Iya. Kalau menurut saya biar Lajnah Tourats itu bisa stabil dulu, punya pusaka yang banyak dulu, baru kemudian kita follow up dengan kerjasama dengan lembaga lainnya. Oke. Ya. Oke. Kita yang ini ya, yang istilahnya menjadi mediatornya ya. Ya. Oke, siap, aman. Aku penasaran dari tadi. Itu buku yang dibawa apa itu? Ini buku judulnya Warisan Ulama Nusantara, biografi dan karya intelektual mereka. Ini karyanya Ainun Latifah. Siapa itu Ainun Latifah? Ini isinya ulama-ulama, tokoh-tokoh ya, aja. biografi sama karya-karyanya. Ini ulama-ulama mulai dari abad 16 Masehi. Ya. Keren. Tapi mungkin nggak detail. Ya nggak masalah. Ya, hanya sekilas saja, informasi aja. Flash ya, bentuknya informasi sekilas. Ya. Oke. Nah, nggak akan selesai sih ngomongin soal Tourats kayaknya dalam waktu 2 jam. Kita butuh waktu yang panjang lagi. Mungkin ke depan kita harus mengagendakan lagi untuk bicara soal itu. Dan harapannya sih ini bisa menjadi agenda rutin nih. Disepakati nggak sih? Ya. Enggak dong. Sama Les Bumi dong. Oh, siap. Kalau kita siap aja. Artinya kan Koja Sastra ini menjadi wadah untuk berbicara dunia literasi gitu kan. Nah, silakan kalau misalkan teman-teman dari Les Bumi ataupun dari Lajnah Tourats syukur-syukur bisa gandengan gitu ya. Itu bisa diagendakan untuk selapanan barangkali supaya menandainya lebih mudah. Ya mungkin nanti bisa kolaborasi dengan di kegiatan tadarus budaya Les Bumi nanti bisa. Oh, ada ya? Ya insya Allah lah. Semoga ke depan ini. Ya kita minta doa restu sama Kiai Ketua PCNU Kota Pekalongan dulu, Mbah Kiai Haji Mahrus. Oke. Matur nuwun untuk Yai Najibul Mahbub dan juga Gus Miftah. Matur nuwun banget sudah bersedia menyediakan luang waktunya untuk hadir di studio mengisi di ruang Koja Sastra ini. Nah, harapannya sih semoga aja ini bukan pertemuan terakhir tapi akan ada lanjutan-lanjutan yang lebih. Ya mungkin selanjutnya bisa ini misalnya duriannya Mbah Yai Idris dihadirkan ke sini. Ya kan bisa. Tidak hanya Lajnah Touratsnya tapi masing-masing ini kan bisa. Ya jadi bisa memberikan penjelasan secara detail tentang bagaimana sih simbahnya dulu itu, seperti apa kiprahnya, pernah manduk di mana saja. Dan ini nanti kan bisa menjadi catatan biografi yang bisa dibuat oleh Les Bumi bisa atau oleh lembaga mana juga bisa gitu. Oke, ini peluang besar sebenarnya. Harus ditangkap sebagai peluang nih. Ya, oke, itu obrolan kita malam hari ini ya di Koja Sastra, dan semoga aja makin banyak inspirasi yang bisa Anda ambil dan makin banyak hal yang bisa kita pelajari juga. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kali kau pandang, beribu kali kau banding, gambarnya asing dan membuatmu gamang. Berulang kali kau ganti cermin atau kau pecahkan, gambar-gambarnya tak juga hilang, meneror kamu sampai ke impian, ke impian, ke impian, ke impian. Kau bayangkan para malaikat akan menyelamatkan keadaan, dan kini terkaget tapi kau lihat kenyataan, gerombolan iblislah yang kembali mengakangi kekuasaan. Yo 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 yo, gerombolan iblislah yang kembali mengakangi kekuasaan. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.